Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Solihin, mengajar di SMK Setiabudi Semarang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Prodi Akuntansi dan Keuangan, LPTK Universitas 11 Maret Surakarta, dengan nomor peserta 2015-008-13213. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada mata pelajaran komputer akuntansi dengan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita terlebih dahulu akan berdoa. Silakan dipimpin doa, Rahayu. Siap, doa mulai. Doa Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, kalian masih diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Sebelum kita lanjutkan, kita akan menyanyikan lagu wajib Tanah Airku. Silakan dipimpin, Celesti. Teman-teman silakan untuk berdiri sebentar. Sebelum dimulai, Pak Nur akan terlebih dahulu untuk mengabsen kehadiran kalian pada pagi hari ini. Alfarisa, Pak. Aujila, Pak. Bima, Pak. Cahyono, Pak. Chandra. Pak. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Pak Nur ingin tahu bagaimana kondisi perasaan hati kalian pada pagi hari ini. Nah, apakah perasaan kalian pada pagi hari ini ada yang sedang bersedih? Ya. Ada yang sedang marah? Tidak ada. Atau ada yang masih ngantuk? Kemudian ada yang pusing? Tidak ada. Kemudian apakah ada yang siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap ya? Nah, kalau siap, kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, kita akan mereview sebentar materi apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Kira-kira apa materinya? Jurnal penjualan. Yang satunya lagi apa? Pelunasan piutang. Itu adalah materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Terus materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Nah, materinya adalah analisis dan entry transaksi jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Untuk jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode, di mana angka-angka di dalam neraca itu biar menunjukkan kondisi atau angka yang sebenarnya. Nah, untuk jurnal penyesuaian yang akan kita bahas atau pelajari pada pagi hari ini nanti, fokusnya kepada 4 akun. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4, yaitu menganalisis dan entry transaksi penyesuaian untuk akun apa? Akun rekonsiliasi bank. Dan yang kedua, analisis dan entry transaksi penyesuaian perlengkapan. Kemudian yang ketiga, analisis dan entry transaksi penyesuaian akun beban dibayar di muka. Kemudian yang keempat, analisis dan entry transaksi penyesuaian akun piutang tak
tak tertagih. Jadi tujuan pembelajaran ini harus kita capai, harus kalian capai ketika pembelajaran hari ini selesai. Jadi ketika nanti pelajaran selesai, kalian harus menguasai 4 akun di dalam penyesuaian ini. Paham? Kemudian yang selanjutnya, konsep pembelajaran. Model pembelajaran yang kita pakai untuk hari ini, pagi hari ini masih sama, yaitu menggunakan problem based learning. Apa itu problem based learning? Model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis, selalu terampil di dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi ketika ada masalah itu kalian bisa berpikir kritis, kemudian bisa menyelesaikan masalah. Itu adalah model pembelajaran problem. Jenis penilaian yang kita gunakan yaitu ada 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap nanti yang Pak Nur nilai berdasarkan profil pelajar Pancasila. Pak Nur ambil 4 dari 6 dimensi yang ada, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti yang Pak Nur nilai adalah sikap kalian ketika berdoa, apakah bersungguh-sungguh di dalam berdoa atau tidak. Kemudian gotong royong. Nah, nanti di dalam pembelajaran ada sesi diskusi. Nah, kalian nanti di sana akan berdiskusi dengan temannya dalam satu kelompok. Kemudian kalian harus punya peran di sana. Jadi tidak sekedar titip nama, tetapi berkontribusi terhadap kelompok. Apakah jadi moderator, ataukah nanti membawakan presentasinya, atau menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Kemudian bernalar kritis. Nah, nanti ketika ada yang presentasi, apakah kalian kemudian muncul ide pertanyaan yang akan kalian sampaikan atau menanggapi, itu nanti akan menjadi poin tersendiri. Kemudian yang terakhir, kebinekaan global, yaitu ketika ada teman kalian yang memiliki pendapat yang berbeda, apakah kalian menghormati pendapat teman kalian atau tidak. Nah, itu nanti menjadi poin di dalam penilaian sikap. Kemudian penilaian pengetahuan, nanti ada pretest yang Pak Nur lakukan di awal pembelajaran. Sebelum dimulai nanti ada pretest. Nanti kita akan menggunakan Google Form. Sedangkan untuk post testnya, Pak Nur akan menggunakan quizzes. Kemudian untuk penilaian keterampilan, nanti di LKPD, jadi nanti di akhir Pak Nur di pertengahan nanti akan memberikan LKPD. LKPD-nya ini nanti di dalamnya ada soal tentang bukti transaksi atau bukti memorial tentang penyesuaian. Nah, Pak Nur nanti input entry di dalam komputer dengan menggunakan program Microsoft Accounting. Nah, untuk kerja itulah nanti yang akan Pak Nur nilai. Selanjutnya yaitu manfaat belajar penyesuaian. Untuk dalam konteks belajar sehari-hari dengan mempelajari jurnal penyesuaian, kita akan mengetahui angka-angka yang ada di dalam neraca itu menunjukkan angka yang sebenarnya. Tetapi kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa banyak sekali permasalahan yang muncul yang kita hadapi. Terkhusus pada zaman sekarang ini, banyak sekali informasi yang kita dapatkan melalui media sosial. Kita tidak menelan mentah-mentah informasi tersebut, tetapi kita saring informasi itu, kita cari kebenarannya, apakah informasi itu betul atau tidak, atau hoax. Maka kita harus pintar-pintar untuk melakukan seleksi terhadap masalah. Nah, sebelum kita lanjutkan masuk ke kegiatan pembelajaran, kita akan melihat tayangan video motivasi berikut ini. Silakan kalian perhatikan dengan baik-baik sehingga kita bisa mengambil hikmah dari video yang kita tonton pada pagi ini. Baiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah sadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas, tapi belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu.
Ya Pak. Setelah menyaksikan video dengan judul berawal dari kegagalan, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan dari video tersebut? Ada yang berpendapat? Saya Pak, Ya, Nesya? sikap bermalas-malasan dan menunda-nunda pekerjaan telah menjadi kebiasaan kita. Kemudian ketika melihat orang lain lebih unggul daripada kita, sering terasa iri. Itu adalah salah satu pesan yang disampaikan di dalam video tadi, di mana kadang kita sering menunda pekerjaan, kita sering malas-malasan. Besok ujian, malamnya baru belajar, sehingga hasilnya kurang maksimal. Kita harus membuang jauh-jauh sifat malas itu dalam diri kita. Agar apa? Agar kita bisa persiapkan belajar itu menjadi lebih baik. Jangan sampai dalam yang disampaikan tadi dalam video disampaikan datang, kerjakan, dan lupakan. Padahal kalian belajar itu merupakan tanggung jawab atau kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Jadi kalian harus punya tanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya berangkat sekolah, tetapi belajar di sekolah. Paham ya? Paham. Selanjutnya, sebelum pelajaran dimulai, Pak Nur akan mengadakan pretest. Linknya Pak Nur sudah bagikan di grup WA kelas. Silakan bisa kalian kerjakan untuk pretestnya. Soalnya 5 saja. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Untuk kegiatan ini pada pagi hari ini, gambaran materinya kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian. Apa pengertian dari jurnal penyesuaian? Kemudian tujuannya, kira-kira dengan mempelajari jurnal penyesuaian tujuannya apa? Kemudian yang ketiga, jenis-jenis jurnal penyesuaian. Sedangkan materinya sudah Pak Nur share linknya ini, kemarin sudah Pak Nur bagikan di grup kelas. Nah, nanti ada 2 video, yaitu link YouTube. Video yang pertama tentang rekonsiliasi bank, kemudian yang kedua tentang pemakaian perlengkapan, kemudian tentang beban-beban di muka dengan bintang tak tertagih, itu ada di video yang kedua. Kemudian link materinya itu ada sekitar 3 halaman, itu kalian bisa lihat di link materi yang ketiga ini. Nah, ini isinya materi. Silakan nanti kalian bisa akses, bisa explore ketika mengerjakan LKPD-nya. Jelas? Nah, untuk kali ini Pak Nur akan menyajikan atau memutarkan video yang pertama. Nanti yang kedua silakan bisa di-explore sendiri. Kita perhatikan, silakan diperhatikan videonya, dicatat hal-hal yang penting ya. Yang penting silakan kalian catat karena itu nanti akan kalian temui ketika kalian mengerjakan bukti memorial yang pertama. Silakan dicatat yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan analisis dan entry transaksi jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang dengan menggunakan program Mayor Accounting versi 18 ini. Jurnal penyesuaian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama, rekonsiliasi bank. Yang kedua, pemakaian perlengkapan. Yang ketiga, sudah dicatat hal-hal penting dalam video tadi ya? Kalau sudah dicatat, Pak Nur akan membagikan LKPD. Kita tolong pada Dila dan Tia membagikan LKPD pada teman-temannya. Pak Nur 1, Pak Nur 1. Akan dibagi dulu. Satu orang 1. Sudah ya? Masih ada sisa? Ya. Sebelum dikerjakan, Pak Nur akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kelompok, nanti ada bentukan kelompok, nanti dituliskan namanya. Setelah itu di situ ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada alat dan bahan. Kemudian alokasi waktu 30 menit nanti dibagi 2 ya, yaitu untuk soal yang pertama dan yang kedua. Kemudian instruksi kerja, perangkat lunak yang kita gunakan adalah Mayor. Kemudian pengenalan masalah. Di halaman kedua, nanti kalian akan ada
dua bukti memorial yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan nanti, kalian menggunakan program Maya Accounting, yaitu menginput transaksi jurnal penyesuaian. Dokumen 1 dan 2 nanti silakan kalian input, dikerjakan secara individu. Jelas ya? Secara individu waktunya nanti 15 menit. Kemudian setelah selesai nanti ada tugas kelompok yang kedua yang harus kalian kerjakan, yaitu berupa kerja kelompok. Nanti ada bukti memorial, kemudian di situ sudah ada jawabannya, tetapi jawabannya itu jawaban yang salah. Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi kesalahannya apa saja. Terus bagaimana cara menyelesaikannya. Sebelum kalian mengerjakan lebih lanjut, Pak Nur ingin bertanya, mengapa perlu yang namanya jurnal penyesuaian? Ya, Dila? Dengan membuat jurnal penyesuaian, maka akun-akun dalam neraca menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ya, tepat sekali, yaitu dengan membuat jurnal penyesuaian, biar angka-angka yang ada di dalam neraca itu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Setelah kalian melihat tayangan tadi, kemudian kalian sudah mencatat hal-hal yang penting dari tayangan video tadi, video tutorial. Selanjutnya adalah pembagian kelompok. Silakan kalian bentuk kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Silakan kelompok disesuaikan dengan tipe gaya belajar kalian ya. Silakan dikerjakan bentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kursinya bisa digeser, bisa diambil kursinya. Kemudian setelah kalian terbentuk kelompok sudah ya, kelompoknya Nesya, Dila, Najwa sudah, Kumala sudah ya. Kemudian Romi, Chandra sudah siap. Nah, kalau sudah silakan dibagi perannya, tugasnya. Dia mau jadi apa? Dia moderator apa? Maya Dewi berarti kita mau jawab ya. Kamu moderat, sebagian perannya. Dila sudah dibagi di sini. Kelompoknya Kumala sudah. Sudah. Chandra sudah dibagi perannya. Sudah. Kelompoknya Romi. Sudah ya. Kalau sudah, silakan bisa didiskusikan. Silakan permasalahan yang ada di LKPD kalian explore, kalian cari semuanya di sumber belajar yang sudah Pak Nur share. Ada di link YouTube 1, 2 sudah ada, kemudian begitu juga ada di materinya juga ada. Silakan kalian explore di sumber-sumber materi yang sudah Pak Nur siapkan. Silakan. Jurnal penyesuaian akan kita bahas. Sana. Datanya dibuka ya. Ya, rekonsiliasinya pakainya banking, kemudian rekonsiliasi. Karena sudah dibuka kerjanya. Ya, dibuka ini mana Pak? Dibuka banking, rekonsiliasi, rekonsil account. Ya. Nah, kemudian dikasih tanggalnya, bintang, kasih bintang dulu, shift. Ini tanggal 8-nya mana ini? Ya? Nah, ini kemudian 31 Desember 2016 ya, 16 enter. Nah, kemudian ini di klik marknya ini, tanda checklistnya ini ya, klik. Nah, kemudian back entry. Setelah mempelajari materi dari mengeksplor dari YouTube, ada 2 video, kemudian materi juga. Apakah ada yang ditanyakan? Apa? Ya, silakan Chandra. Apakah dalam mencatat di koran boleh melalui rekor ini? Boleh.
Karena untuk mencatat penyesuaian tergantung dari pertanyaannya, permintaannya apa. Dari rekening koran itu, rekonsiliasi itu bisa diselesaikan 1 dengan rekonsiliasi bisa, 2 tanpa rekonsiliasi. Kebetulan yang ada di video tutorial itu adalah diselesaikan dengan cara rekonsiliasi. Tetapi kalau tidak dengan rekonsiliasi, kalian langsung di account record journal entry selesai. Di jurnal seperti di video 2 biasa itu bisa. Begitu. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Sebelum kalian menggunakan laptop, silakan terlebih dahulu buku penggunaan komputernya ya, silakan di situ diisi namanya, kemudian mata pelajarannya, tentu saja dalam komputer akuntansi, kemudian isi hari tanggalnya, kemudian keadaannya bagaimana, apakah laptopnya keadaan kondisinya baik atau tidak, silakan. Sebelum mengerjakan, kalian ingat kembali yaitu prosedur K3. Yang pertama, pastikan meja bersih dan rapi, kemudian nyalakan laptopnya dengan menekan tombol on off di laptop, kemudian colokkan kabel charger ketika baterai lowbat. Kemudian silakan bertanya kepada guru jika ada hal-hal yang tidak dimengerti ketika ada kendala. Kemudian yang selanjutnya, selesai menggunakan laptop, silahkan shutdown terlebih dahulu dan tunggu sampai indikator lampunya benar-benar mati. Kemudian yang terakhir, rapikan laptop, mouse, kabel, charger setelah digunakan. Sudah jelas? Kalau sudah, silahkan dihidupkan laptopnya atau komputernya dengan menekan tombol on yang ada di laptop. Silakan studi kasus 1, yaitu bukti memorial ada 1 dan 2, silakan dikerjakan. Silakan sebelum diinput kalian analisis terlebih dahulu, analisis kemudian kira-kira jurnalnya apa, setelah itu kalian entry di dalam program Mayop Accounting. Sudah jelas? Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Bisa saling diskusi dalam satu kelompok dalam mengerjakannya kalau ada yang belum jelas. Rekonsiliasi ya, rekonsiliasi jurnal penerimaan dan pengeluaran. Ya, dan lihat jurnal penyesuaiannya. Penyesuaian ya, Kumala. Sudah, rekonsiliasi sudah? Sudah belum? Oh. Rekonsiliasi perlengkapan, bukan perlengkapan dan perlengkapan. Sudah belum ini? Sudah. Pak saja. Sudah. Kurang 1 ya, kerjakan lagi. Cahyono. Sudah belum ini, saya cek dulu. Gimana Mas? Nah, setelah mengerjakan studi kasus 2, kita akan merileks terlebih dahulu. Kita akan relax dulu dengan menyanyikan sebuah lagu yang tentu kalian hafal, yaitu Potong Bebek Angsa. Ingat potong bebek angsa? Ya. Nah, kita coba ya.
lagu versi aslinya dulu. 1, 2, 3, ayo. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta jangsa, jangsa 4 kali. Serong ke kanan, serong ke kiri. Sekarang kita nyanyikan lagu Potong Bebek Angsa versi ori aslinya ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta jangsa, jangsa 4 kali. Serong ke kanan, serong ke kiri. La 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 la. Saya. Nah, sekarang nanti kita ganti yang sebelah kanan diganti vokalnya dengan huruf E, jadinya kwek kwek kwek, sedangkan yang sebelah kiri saya diganti dengan huruf O, jadi wok 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 wok. Jelas? Nah, kita coba langsung ya. 1, 2, 3. Kwek 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 kwek. Wok 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 wok. Kwek 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 kwek. Wok 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 wok. Kwek 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 kwek. Wok 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 wok. Kwek 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 kwek. Ada ya? Nah, sudah kita cukupkan sekian untuk yang briefingnya. Kita lanjutkan ke pekerjaan yang kedua. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah itu kalian bisa mengerjakan studi kasus yang kedua, yaitu tugas dilakukan secara kelompok ya. Di sini ada studi kasus apa? Di situ ada bukti memorial. Kemudian di situ sudah disajikan neraca saldo yang diambil dari data di Mayop. Setelah itu ada penyajian tentang jurnal penyesuaian yang sudah disajikan. Tetapi jurnal penyesuaiannya itu salah, ada kesalahan. Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi kesalahannya mana saja, kemudian kalian catat dan tuangkan di dalam LKPD di halaman selanjutnya di lembar jawaban itu. Jelas ya? Setelah itu nanti bisa kalian tuangkan dalam PowerPoint nanti untuk presentasi maju ke depan. Sudah jelas? Nah, silakan, ada waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan 15 menit dari sekarang silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan dulu terlebih dahulu masalahnya. Kan ini tanggalnya salah nyicil. Dokumennya tanggal 31 Desember. Lewat di sini tanggalnya sudah November. Harusnya 31. Terus terservisi kan harusnya ini udah dibuang. Silakan didiskusikan untuk permasalahan yang disajikan di LKPD di studi kasus 2. Silakan didiskusikan ya. Diskusikan dalam satu kelompok. Silakan ditulis hasilnya, nanti dituangkan dalam lembar jawaban di belakangnya ya. Silakan didiskusikan dulu. Nah, itu disiapkan. Nanti tadi sudah ada bagian tugas. Sudah ada pembagian tugas. Nanti siapa yang buat media, ya silakan dituliskan di dalam LKPD-nya dulu. Ini kelompoknya satu siapa ini? Orang Iya salah ini tanggalnya. baru belakang. Jumlahnya gitu loh. Dicatat. Ya silakan dianalisis dulu, identifikasi, kemudian dituangkan di dalam lembar jawabnya. Nah, itu silakan nanti dituliskan di sini ya, dituliskan. Silakan dituliskan di LKPD-nya di sini. Silakan, ada kelompok yang mau maju presentasi. Kelompoknya siapa? Ya Pak. Kelompoknya Nesya. Iya. Ya silakan maju ke depan, bisa dipersiapkan presentasinya. Saya silakan disiapkan di sininya. Silakan bisa disiapkan datanya untuk media presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Audio Fikri Ramadhani sebagai moderator.
Di samping saya ada Najwa sebagai pemateri dan Indonesia sebagai tanya jawab. Oke, sekarang Najwa akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Kesalahan dalam mencatat tersebut adalah yang pertama, kesalahan dalam mencatat tanggal, yang kedua, pencatatan jumlah dalam penyelesaian ada kesalahan. Yang pertama, perlengkapan yang dicatat sebesar yang dipakai yaitu 9.500. Yang kedua, piutang terketiga setelah catatan sebenarnya dikurangi dulu dengan catatan berikutnya sehingga hasilnya yang tiga juta 17.500 dikurangi 18.800 sama dengan 14.200. Solusinya yaitu yang pertama buka di transaksi bulan, yang kedua buka jurnalnya, diganti tanggalnya, yang ketiga ikuti nilai atau angkanya sesuai dengan nilai yang sudah dihitung dengan benar, penerapan kebelas bisa pemakaian digunakan. Yang keempat, untuk piutang tak tertagih berarti taksirannya yaitu 5% dari piutang, kemudian dikurangi cadangan dari piutang sehingga hasilnya kita 17.500 dikurangi 18.800 sama dengan 14. Ada yang mau ditanya? Saya, bagaimana cara untuk melihat kehadiran Abdul dalam ayo? Pertama, klik report, itu akun, trial balance, selected periode, diisi periode 13, kemudian klik display. Kembali. Kesimpulannya, dalam mencatat transaksi kita harus teliti. Dalam mencatat tanggal transaksi, jangan sampai terjadi kesalahan tanggal. Yang kedua, dalam mencatat jumlah angka, dalam penyesuaian juga harus benar. Yang dicatat adalah sebesar pemakaian perlengkapan yang sudah digunakan. Sedangkan untuk piutang tak tertagih, dicari taksiran berdasarkan persentasenya, kemudian dikurangi dengan allowance-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tidak ada kesalahan. Terima kasih. Ya, silakan bisa kembali ke tempat. Terima kasih atas presentasinya dari kelompoknya Anorda, Asia, dan Najwa. Kita berikan aplaus sekali lagi. Tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Nah, tadi sudah dijelaskan, dianalisis, diidentifikasi beberapa kesalahan tanggalnya benar ya, salah ya. Tanggalnya harusnya itu tanggal berapa? 31 Desember 2016. Dan kesalahan kedua yaitu salah satunya adalah angkanya salah. Yang dicatat itu adalah yang nilai akhir, padahal harusnya adalah nilai yang terpakai. Kemudian untuk taksirannya harusnya dikurangi terlebih dahulu dengan cadangan, sedangkan yang di situ kan tidak, itu kan 33 belum dikurangi cadangan, hanya taksirannya saja. Nah, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita masuk ke sesi selanjutnya, materi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu bagian penutup. Kita akan melakukan 3 kegiatan, yaitu yang pertama refleksi pembelajaran, kemudian yang kedua adalah kesimpulan materi, kemudian kita yang terakhir akan mengadakan post test. Untuk refleksi pembelajarannya, kita akan melakukan refleksinya. Bagaimanakah pembelajaran hari ini? Apakah kalian nyantuk? Ataukah yang kedua, kalian tetap bersemangat? Ya. Nah, kemudian apakah materi yang kita pelajari hari ini kalian bisa menerimanya, bisa memahaminya?
Berarti kalau bisa, apakah kalian nanti coba mengerjakan nanti ketika ada studi kasus yang berkaitan dengan analisis penyesuaian rekonsiliasi, perlengkapan, kemudian biaya dibayar di muka, apakah bisa menganalisis dan mengentrinya dalam ayo? Bisa ya. Nah, karena sudah kita pelajari hari ini yaitu mengenai penyesuaiannya dan bagaimana cara menganalisis dan mengentrinya. Kemudian kita simpulkan, kesimpulannya apa? Apa yang dinamakan jurnal penyesuaian? Apa? Jurnal yang dibuat pada akhir periode. Tujuannya itu apa? Menunjukkan kondisi akun yang sebenarnya di dalam, tentu saja di dalam neraca saldo, angka-angkanya biar menunjukkan angka yang sebenarnya. Nah, kemudian dalam jurnal penyesuaian ini ada beberapa jurnal penyesuaian yang kita pelajari, karena hari ini kita fokusnya pada 4 di atas ini, yaitu tentu saja ketika nanti selesai mempelajari ini kalian bisa menganalisis dan mengentry satu rekonsiliasi. Dan bisa tadi rekonsiliasi sudah bisa? Ya. Nanti kalau lupa kalian bisa buka video tutorialnya. Jelas ya? Nanti kalau lupa bisa direview kembali. Kemudian perlengkapan. Nah, perlengkapan kita juga sudah mempelajarinya hari ini, kita sudah menganalisisnya. Ketika terjadi perlengkapan, pemakaian perlengkapan yang dicatat sebesar apa? Yang terpakai atau yang tersisa hari ini tadi? Yang terpakai, karena kita menggunakan pendekatan harta. Jadi yang dicatat di dalam penyesuaian adalah perlengkapan yang terpakai. Kemudian beban dibayar di muka juga sama. Yang kita gunakan pendekatan neraca. Ketika ada biaya dibayar di muka, berarti yang dicatat adalah yang sudah benar-benar menjadi biaya yang sudah menjadi beban. Dan yang terakhir, piutang tak tertagih. Cara menghitungnya adalah gimana? Kita menghitung taksiranya terlebih dahulu, misalkan 5% dari piutang. Setelah itu dikurangi dengan cadangan kerugian di piutang. Maka disitulah beban yang benar-benar atau yang dibebankan pada periode itu ketemu, yaitu taksirannya kemudian dikurangi cadangan kerugian di piutang. Sebelum pelajaran diakhiri, silakan kerjakan post test, yaitu menggunakan quizzes. Link quizzesnya sudah Pak Nur tampilkan di sini, atau Pak Nur sudah kirim di grup. Silakan dibuka link quizzesnya. Silakan. Kita cek yang sudah masuk. Sudah ada yang masuk. Sandi sudah masuk. Romi, Ibnu, Dani. Jadi siapa ini? Kerja, kemudian Nesya, Chandra, Rayu dan sudah masuk. Sudah bisa dimulai? Saya sudah. Pertanyaan pertama. Silakan. Nah, ini sudah ada yang jawab. Tim tidak. Iya, Pak. Water nama nih, Pak. Sini menjelaskan tinggal siapa nih? Lama. Sudah semua ya? Nah, sudah semua ya? Sudah. Ya. Oke, ada suaranya. Pak Menteri ini kan, Pak Menteri saya. Ya, hentikan dulu. Bagaimana dengan soalnya? Bisa mengerjakan dengan cepat? Bisa ya? Dengan bisnis ya? Bisa lancar tadi bisa mengerjakan. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan pelajari tentang mencetak laporan keuangan. Nanti kalian bisa mengeksplor materinya terlebih dahulu. Nanti Pak Nur sebelum pelajaran akan share sehari sebelumnya. Kalian bisa belajar terlebih dahulu. Kemudian bisa mencatat hal-hal yang belum jelas, nanti ditanyakan pada saat pembelajaran. Itu ya? Ya. Karena waktu sudah habis, silakan dirapikan komputernya. Kemudian dikembalikan seperti semula. Kemudian silakan bisa istirahat karena waktunya sudah habis.
Dari Pak Nur cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.